Ya, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Bu Irma di channel Math Simple ya. Kali ini kita akan membahas tentang median data berkelompok. Bagaimana cara menghitung median data berkelompok, kemudian seperti apa dia perhitungannya. Nah, kalau data berkelompok itu kan data yang mengandung interval gitu ya. Kalau kemarin data yang data tunggal, data yang tidak ada intervalnya. Nah, sekarang kita menghitung data berkelompok, menghitung mediannya gitu ya. Baik, median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi dua bagian sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Oke, lewat, nggak usah dipikirkan itu. Nah, sekarang perbedaan antara perhitungan median data tunggal dengan median data yang berkelompok. Kalau di data tunggal, perhitungan mediannya cukup mudah. Data diurut berdasarkan nilai datanya mulai dari terkecil sampai terbesar. Kemudian median bisa langsung diketahui dari nilai tengah urutan data tersebut. Nah, sedangkan kalau data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Nah, sekarang lanjut ke bagaimana rumus mencari median data berkelompok. Rumusnya adalah seperti ini. ME sama dengan TB, N per 2, FK per F dikali dengan P. ME itu median, kemudian TB itu batas bawah median, N jumlah data, F itu frekuensi kumulatif data sebelum kelas median, F frekuensi data pada kelas median, dan P panjang kelas interval. Kalian tidak perlu memikirkan rumus seperti ini. Kita hanya sekedar tahu bahwa rumusnya hanya seperti ini, tetapi jangan terpaku pada rumus. Maksudnya ini bahasannya luar biasa susah menurut kalian gitu, tapi nggak usah kita pikirkan. Kita tinggal menerapkannya saja pada contoh soalnya. Oke. Nah, ini contoh soal. Bu Irma sudah punya contoh soal seperti ini. Sebanyak 26 orang siswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah SMK. Siswa yang terpilih tersebut diukur berapa berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Ini datanya ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah data berat badan, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah frekuensi. Artinya siswa yang memiliki berat badan 46 sampai 50 itu ada 3 orang, siswa memiliki berat badan 51 sampai 55 ada 2 orang, begitu seterusnya, ya. Kemudian ditanyakan adalah median berat badan siswa. Jadi rata-rata berat badan dari siswa di SMK tersebut, gitu ya. Bagaimana perhitungannya? Oke. Sekarang kita lihat perhitungannya. Untuk menghitungnya, di sini Bu Irma harus menyiapkan satu tabel lagi. Ya, tadi dia di soal kan ada 2 tabel, ada 2 kolom. Ada kolom berat badan dan kolom frekuensi. Nah, seperti biasa, sekarang untuk menghitung median data berkelompok, Bu Irma harus membuat satu tabel tambahan lagi. Namanya apa? Namanya tabel FK, frekuensi kumulatif. Begitu ya. Nah, sekarang kita harus mengisi angka-angka yang ada di dalam tabel ini. Di sini frekuensinya 3, kita pindahkan ke sini ya. 3. Oke. Kemudian 3 tambah 2. Hasilnya di sini kita tulis 5. Kemudian 5 ditambah 4. Hasilnya kita tulis di sini 9. 5 tambah 4, 9 ya kan? Kemudian 9 ditambah berapa? Iya, ditambah 5. 9 ditambah 5, kita tulis di sini hasilnya adalah 14. Kemudian 14 ditambah 6. Kita tulis di sini hasilnya 14 ditambah 6, 20. Kemudian 20 ditambah 4. Kita tulis di sini 24. 24 ditambah 1. Kita tulis di sini 25. Kemudian 25 ditambah 1 adalah 26. Oke. Berarti frekuensi kumulatif yang kita dapatkan adalah 26.
Bagaimana cara? Kita harus tes dulu. Apakah frekuensi yang kita dapatkan ini benar atau salah? Atau keliru, bukan salah ya, keliru gitu. Mungkin kita salah hitung atau bagaimana gitu ya. Caranya ngecek adalah kita juga harus menjumlahkan frekuensi ini. 3 ditambah 2 ditambah 5 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 26. Oke. Karena dia sama 26, berarti frekuensi kumulatif yang kita tulis ini adalah benar gitu ya. Nah, berpijak dari sini baru kita menentukan N-nya. N itu sama dengan 26 kita dapatkan. Ya, N itu 26 dari frekuensi kumulatif N 26. Nah, sekarang letak kelas median. Letak kelas median itu sama dengan sigma F dibagi 2. Sigma F itu siapa? Sigma F itu frekuensi kumulatif atau frekuensi ini. Ini namanya sigma F. Berarti dia 26. Kemudian dibagi 2. 26 dibagi 2 didapat hasilnya berapa? 13. Oke. Frekuensi letak kelas median itu adalah 13. 13 ya. 13 letaknya. Kelas mediannya. 13-nya itu kita cek sekarang. Di frekuensi kumulatif ini kita cek angka yang mengandung 13. 3. Sudahkah dia mencapai angka 13? Belum. 5. Sudahkah mencapai angka 13? Belum. 9. Sudahkah mencapai angka 13? Belum. 14. Sudahkah mencapai angka 13? Sudah. Oke. Nah, berarti inilah kelas mediannya yang harus kita tandai ya. Terima kasih tanda merah. Oke, ini kelas mediannya yang harus kita tandai. Kemudian ini juga kita tandai, yang di atasnya kita tandai, ya. Kemudian intervalnya kita tandai. Intervalnya kita beri tanda juga. Oke? Karena ini yang akan kita perlukan. Nah, sudah tertanda semua. Karena kita tidak tinggal memasukkan atau menghitung TB, tepi bawah. Tepi bawah yang mana? Dari ini kita tandai, kita lihat ke kiri, intervalnya 61 sampai 65 yang dituju ya kan? Berarti tepi bawahnya, tepi yang paling bawah adalah 61. 61, kita tulis di sini, 61 dikurang 0,5 ya. 61 dikurang 0,5 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 61 dikurang 0,5 berarti 60,5 ya. 60,5. FK itu frekuensi kumulatif sebelum dari kelas median. Ini kelas mediannya 14. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah berapa? 9. Berarti FK-nya itu sama dengan 9. Kemudian, ini 9 ya, di sini 9-nya, ini FK. Kemudian F-nya, frekuensinya. Frekuensinya adalah, kita lihat frekuensinya di sini berapa yang dituju? 5. Frekuensinya 5. Kita tulis 5. Ya. P-nya sekarang. P itu adalah jumlah kelas interval. Ya. P itu kita bisa hitung dari, coba kita lihat kelas intervalnya. Kalau kita lihat kelas interval yang sebelah kiri, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81. Kalau yang di kanan 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85.
kita bisa saja memilih yang mana, ruas kiri kah atau yang kita pilih atau ruas kanan. Kalau kita pilih ruas kiri untuk mencari P-nya, berarti kita ambil aja dua drive dari sini. 51 dikurang 46. Berapa hasilnya 51 dikurang 46? Hasilnya adalah 5. Kalau kita memilih drive kanan, 55 dikurang 50. Sama juga dia hasilnya 5 ya. Jadi kalau kita pilih yang kiri, kita pilih sesuai dengan draftnya. Kalau kita pilih yang kanan, kita pilih sesuai dengan draftnya. Asalkan dia berjajar ya. Jangan nanti 60 dikurang 50. Nggak boleh seperti itu. Kalau memilih 60, kita harus kurangkan dengan yang di atasnya, 55 gitu ya. Sehingga kita dapatkan nanti hasil P-nya adalah 5. Kita ketik 5. Oke. Ya. Sekarang M sudah dapat, letak kelas median sudah, TB sudah, FK sudah, F sudah, P sudah. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per L dikali T. Kita input semua, TB-nya. TB-nya berapa? TB kita ganti, kita input. TB tadi kita dapatkan ini ya kan? 60,5. 60,5. Kemudian N. N-nya tadi mana? Oh, N-nya 26. Masukkan ke sini ke N. N-nya 26. Kemudian FK. FK tadi berapa? 9. FK 9. Kemudian F. F-nya itu ini. F ya. F 5. 5. Dan terakhir P. P itu 5. 5. Oke. Baru kita hitung. Berapa hasilnya? Hasilnya 60,5. Ini dibagi 5. Ini dibagi 5. Ini dicoret. Bisa 5-nya bisa dicoret. Dihilangkan. Hasilnya adalah 64,5. Inilah hasilnya ya. Nah, berarti median dari data yang diketahui, berat badan siswa SMK itu adalah 65. Kita cetak tebal. Ya, 64,5 ya. Jadi inilah dia median dari data berat badan SMK ya. Jawabannya adalah 64,5. Baik, sekian dari Bu Irma untuk pertemuan kita kali ini. Kita membahas tentang median. Bu Irma jelas hanya memberikan satu contoh, tetapi mengerti ya. Jangan dibuat susah. Matematika itu tidak susah, asalkan kita mau belajar. Tetap semangat belajar walaupun secara daring. See you next time.